Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay tentunya. Dan kali ini kita bakalan komparasi lagi, yaitu Realme C53 yang baru dan juga Samsung A14 yang kira-kira bakal kayak gimana buat kedua HP ini. Yang jelas kedua HP ini sama-sama di 2 jutaan, tapi beda harganya ya bisa dibilang lumayan tinggi juga. Tapi di sini saya bakalan komparasi aja buat iseng-iseng lah, kira-kira Realme C53 ini bakalan ngunggulin Samsung A14 atau enggak nih, karena ini 2 jutaan tipis. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? Aku ini sih kelihatan working banget menurut tadi. Official Komplit Selular. Oke, di sini langsung aja buat kedua HP ini variannya sama tapi harganya berbeda. Buat kedua HP ini sama-sama dapat di 618, tapi harganya buat Realme C53 di 2.099.000 aja, di 2 jutaan tipis. Dan Samsung A14 LTE ini di harga 2.699.000. Emang bisa dibilang Samsung ini emang terbilang mahal ya buat di kelas-kelasnya masing-masing. Tapi buat kualitasnya tentunya Samsung ini menyediain kayak proteksinya yang lama dan lain-lainnya. Dan memang juga rata-rata Samsung ini udah dipercaya banget ya sama konsumen-konsumen yang ada. Tapi kalau misalnya kita bandingin soal harga, tentunya di sini Realme bakalan menggiurkan. 2 jutaan tipis, tapi dari seri ya dia dapat variannya bisa dibilang sama kayak Realme, kayak Samsung A14 tentunya di 618. Jadi kalau misalnya dikasih poin, saya bakal kasih poin di Realme C53. Lanjut, sekarang kita masuk di bagian desainnya. Yang kalau dari segi desainnya buat kedua HP ini tentunya dari pinggir-pinggirannya di sini nggak ada yang terlalu signifikan. Tapi yang jelas dari bodinya di sini kelihatan berbedanya banget ya. Kalau misalkan di Realme C53 ini ya orang bilang mirip iPhone ya. Memang nyatanya seperti itu ya, mirip iPhone lubangnya 3. Tapi di sini di Samsung tetap dengan desain ya, yang dimana desain minimalis Samsung itu ya tentunya ada garis 3 kayak gini ya buat kameranya. Jumlah kameranya ini berbeda. Buat Samsung dia dapat triple ya, dia jumlahnya 3. Di sini ternyata kamera Realme ini kamera-kamera gimmick, tapi nggak masalah, yang penting desainnya oke juga nih dari Realme C53. Ya bisa dibilang nggak standar lah, nggak kayak gitu-gitu aja, beda sama Samsung yang emang dia nekenin dari brandnya itu desainnya disamain di tiap serinya ya, kurang lebih kayak gini semua bodinya. Ya bedanya di bagian tekstur belakangnya tentunya. Dan di sini dari ketebalannya sendiri juga bener-bener terasa berbeda banget. Di sini Realme C53 bener-bener slimnya terasa ya. Karena buat Realme C53 ini dapat di 167,3 kali 76,7 kali 7,5 mm. Sementara di Samsung A14 dia sama 167,7 kali 7,8. Tapi di sini dari ketebalannya dia dapat di 9,1 mm. Jadi lebih tebal dibandingkan Realme C53. Beratnya tentu lebih berat di Samsung A14 LTE. Dan buat kedua HP ini udah ada yang namanya NFC juga, jadi nggak perlu ditanyain lagi ada NFC-nya, ada NFC-nya. Dan dari segi body, saya jujur masih lebih suka di Realme C53 dari segi desainnya, karena ya nggak ngebosenin. Tapi dari segi kenyamanan genggam, saya lebih terasa nikmat di Samsung A14, atau bisa dibilang kenyamanannya terasa lebih enak gitu di Samsung A14 ini dibandingkan Realme C53 yang bentuknya kotak, bentuk kayak retro kotak dari Oppo gitu ya. Jadi rasanya kesannya kayak sakit gitu kalau misalnya kita kenceng-kenceng. Beda sama Samsung A14 yang kesannya lebih enak. Tapi di sini kita bakalan nilai dari segi desainnya dan juga dari dan lain-lainnya. Tentunya saya dari segi desain saya bakalan pilih di Realme C53 yang desainnya cakep, walaupun di dalamnya agak terasa lebih sakit ya, kan dia kotak kayak gitu. Tapi overall tinggal dikasain casing aja, dia bakalan nyaman di genggam. Gitu aja. Dan sekarang kita masuk di bagian layarnya ya. Kalau dari layarnya di sini kelihatan sama di bagian kameranya. Sama-sama pakai water drop, tapi di sini dari segi bezel tentunya lebih tebal di Samsung A14 LTE. Apalagi di bagian dagunya masih lebih tebal di Samsung A14. Dan ya kalau menurut saya pribadi nggak masalah sih ada yang mau kayak gini atau enggak. Tapi saya masih lebih suka di Realme ya, karena ada Realme mini kapsulnya ya. Kalau misalnya kita cas bakalan ada gambarnya kayak gitu, ada Realme mini kapsulnya yang saya suka dari fitur Realme itu. Dan yang jelas dari Realme C53 ini dapat di 6,7 inch IPS LCD dan udah support di 90Hz, 2 jutaan tipis udah 90Hz, beda sama Samsung A14 yang dia dapat di 6,6 inch PLS LCD dan dia belum di 90Hz juga, 120Hz pun belum ada. Jadi yang jelas kalau misalnya kita lihat dari spesifikasi yang tadi, saya bakal pilih di Realme C53 tentunya, karena ya simple aja gitu. Saya suka dari segi bezel yang tipis dan lain-lainnya. Jadi satu poin buat Realme C53.
Dan sekarang kita masuk di bagian chipsetnya, yang kalau saya riset bagian chipsetnya Realme C53 ini dia pakai Unisoc Tiger T612 dan Samsung A14 LTE ini dia pakai Exynos 850. Buat kedua HP ini sama-sama Android 13, tapi dari Realme ini dia pakai Android 13 yang Go Edition dan UI-nya juga dengan UI yang terbaru. Tapi di sini dari segi performanya, di sini di Unisoc Tiger T612 dia lebih kenceng ya dibandingkan Exynos 850. Ya walaupun dari chipset 4G tentunya saya masih lebih suka di MediaTek Helio G9 sih ya. Itu yang gak bakalan kita bahas MediaTek Helio G9 itu. Jadi kalau misalnya dari segi kecepatan GPU, kecepatan membaca dan lain-lainnya, dan fleksibilitasnya tentunya di Unisoc Tiger T612 ini bakalan saya kasih 1 poin nih buat Unisoc. Tapi bisa bilang di Realme C53. Dan sekarang kita masuk di bagian kameranya yang jumlahnya tadi saya bilang berbeda ya. Di Realme C53 dia dapat di dual kamera 50 megapiksel wide, satunya AI kamera selfie-nya dapat di 8 megapiksel. Samsung A14 LTE ini dia juga dapat di triple kamera, dapat di 50 megapiksel wide, 5 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Selfie-nya dia dapat di 13 megapiksel. Dan buat hasilnya coba deh kalian lihat dulu, menurut kalian kayak gimana? Jujur sih kalau misalkan dari kamera saya masih lebih jatuh cinta sama Samsung ya, karena warnanya lebih kelihatan asli itu, dari kontrasnya nggak dinaik-naikin. Dan di sini dari Realme, maksudnya dari Realme ini dia warnanya lebih ke warm tentunya dibandingkan di Samsung, yang menurut saya pribadi saya masih lebih suka di Samsung tentunya. Gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah. Dan buat hasil kameranya buat kedua HP ini saya tentunya bakalan pilih di Samsung A14 LTE karena fiturnya ultra wide ya, wajar harga 2,6 ultra wide itu udah oke banget. Karena fitur ultra wide itu bener-bener fitur yang mahal ya, karena dia harga 3 jutaan, 4 jutaan pun dia jarang yang ngasih di ultra wide nya. Ultra wide itu menurut saya penting banget ya, fitur yang menurut saya pribadi fitur mahal dari HP Samsung A14 LTE ini. Jadi ya 1 poin nih buat Samsung. Dan yang terakhir kita masuk di bagian baterai, yang baterainya sama 5000 mAh tapi kecepatan charge-nya di sini di Realme C53 dia dapat di 33 watt fast charge, sementara di Samsung A14 LTE dia dapat di 15 watt aja. Jadi dari baterainya udah kelihatan ya, sini Realme C53 lebih unggul dibandingkan Samsung A14. Dan kesimpulannya menurut saya pribadi dari segi poin sih di sini Realme C53 benar-benar ngebantai banget di kelasnya. Tapi ya balik lagi tergantung di kalian masing-masing. Kalau misalkan masalah proteksi, saya sih lebih ngejaminin di Samsung karena Samsung udah ngejamin ya proteksinya bakal update sampai 4-5 tahun ke depan. Dan juga brandnya udah terpercaya banget menurut saya pribadi ya. Jadi kalau misalkan kalian beli HP Samsung, bahkan orang tua pun kalau misalkan disuruh milih Samsung dan lain-lainnya, dia bakal pilih di Samsung karena ya Samsung ini udah berdiri lama, jadi kepercayaan konsumennya dijamin oke. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini. Menurut kalian kayak gimana? Kalian lebih suka HP C55 atau di Samsung A14? Tergantung di kalian. Yang jelas kalau misalkan kalian mau beli, langsung aja belinya di official Kompas Selular. Kalian bisa ngubungin cabang-cabang kita yang ada di mana-mana. Kalian bisa ngubungin yang ada di link deskripsi, atau mungkin di sini ada dikasih nomor yang buat kalian hubungin. Jadi kalian tinggal kabarin aja kalian mau beli HP yang mana, atau mungkin kalian nanya soal channel kita atau stok ready atau enggak, tinggal langsung tanya aja. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.